Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan para calon komuni pertama yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan bersama, seringkali bermunculan masalah yang membuat orang merasa direpotkan. Bahkan dengan adanya masalah itu, tidak mau mengolahnya dengan baik, namun justru melarikan diri dari masalah itu. Ironisnya, ada cukup banyak orang yang dengan mudah sekali ingin cuci tangan dengan berkata, "Itu kan bukan masalahku, bukan urusanku. Biarkan saja orang lain yang mengurusnya. Mengapa kita direpotkan?" Bahkan untuk menyelesaikan masalah itu, orang tampil hanya demi pencitraan, tanpa menyentuh akar masalahnya. Menyimak dan mendengar kisah Injil pada hari raya, tubuh dan darah Kristus hari ini yang kita rayakan, rupanya masalah terjadi juga dialami para murid Yesus. Di saat banyak orang hadir mendengarkan Yesus yang berbicara mengenai kerajaan Allah dan meminta pertolongan darinya untuk disembuhkan. Namun di saat menjelang tengah malam, ribuan orang yang mengikuti Yesus belum juga makan, dan tentu saja kelelahan. Dalam situasi itu, ke-12 murid Yesus berkata kepadanya, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari penginapan serta makanan." Sikap para murid Yesus ini memberikan gambaran bahwa mereka tidak mau direpotkan dan mencari enaknya sendiri, serta tidak peduli. Namun, jawaban Yesus mengejutkan mereka. "Kamu harus memberi mereka makan." Kata-kata Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan," mengandung unsur ajakan dari Yesus yang memberikan kesadaran kepada para muridnya untuk tanggung jawab, bukan sekedar lempar tugas atau cuci tangan atas situasi yang terjadi. Secara manusiawi, para murid tentu saja tidak dapat memberikan makan orang banyak itu, kecuali mereka pergi membelinya, karena makanan yang ada pada mereka cukup untuk mereka saja. Itu secara manusiawi. Situasi ini kemudian membuat Yesus menggandakan makanan yang ada dan membuat makanan itu tersedia. Bukan cukup, tetapi malah berlebihan. Bahkan masih tersisa 2 bakul. Yang penting bagi Yesus adalah para murid menjadi sadar akan tanggung jawab untuk mau peduli
dan turun tangan terhadap penderitaan dan kesulitan sesama. Sisanya biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan para calon komuni pertama yang dikasihi Tuhan. Pada hari raya tubuh dan darah Kristus, tidak hanya untuk merayakan misteri bagaimana Tuhan peduli terhadap penderitaan orang seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil, tetapi sebuah perayaan syukur atas rahmat hidup ilahi, yaitu hidup Tuhan sendiri yang diserahkan bagi keselamatan kita berupa tubuh dan darahnya. Itulah Ekaristi yang dikisahkan kepada kita dengan jelas dalam bacaan kedua, bahwa Ekaristi merupakan hidup Tuhan Yesus sendiri yang diserahkan kepada kita. Maka Tuhan tidak hanya memberikan setiap makanan seperti dalam kisah penggadaan, namun Tuhan memberikan hidup ilahinya sendiri untuk hidup dan keselamatan kita. Kalau kita selalu dalam hidup bersatu dengan Tuhan dalam Ekaristi, maka kita akan disanggupkan peduli dan terlibat dengan perjuangan dan penderitaan sesama di sekitar kita. Pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kita akan menerimakan sakramen Ekaristi bagi calon komuni pertama yang berjumlah 136 anak. Pesan pastormu bagi anak-anak yang akan menerima komuni pertama, yang Anda akan terima adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus yang bersatu dalam diri Anda. Maka kalau sudah bersatu harus bertindak, berkata sesuai dengan Yesus punya mau. Karena Yesus sudah tinggal dalam dirimu. Dengan menerima Yesus melalui komuni kudus, kita bersatu dengan Kristus dan sekali lagi hidup di dalam diri kita, Yesus, dan mendorong kita untuk berkurban seperti Kristus memberikan dirinya bagi sesama. Karena itu, bagi setiap orang yang menerima komuni dipanggil untuk menolong orang lain dengan tulus membagikan apa yang dimilikinya. Komuni kudus yang akan diterima di gereja akan bermanfaat jika kita dengan senang hati melaksanakan tugas dalam hidup sehari-hari. Setelah menerima komuni, anak-anak semestinya rajin cuci piring, membersihkan rumah, menyapu halaman, rajin sekolah, patuh pada orang tua, memberi pujian terhadap teman, bukan membuli teman. Kita yang akan menerima komuni ditugaskan oleh Kristus untuk saling memberi, saling menyemangati, saling memperhatikan, dan bukan saling mempersalahkan atau saling menuntut. Dengan adanya hal ini, membuat Ekaristi adalah anugerah iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.